Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini saya bakal berbagi sama teman-teman, terkhusus buat teman-teman yang punya rencana bakal ngadain pernikahan di hari ke depan. Nah, di video kali ini itu saya mau bakal sharing buat kawan-kawan apa aja sih yang harus kita persiapkan buat sebuah bisa dibilang acara resepsi, biar kita itu kembali lagi ke konteksnya, kita itu bisa ngedapatin sebuah hasil foto yang maksimal. Nah, yang pertama tentu saja kan kalau buat teman-teman yang mau nikah nih, itu tuh udah pasti yang namanya mencari vendor-vendor buat mensukseskan acaranya. Nah, ada dua pilihan nih buat teman-teman. Ada dua tipe biasanya yang sering terjadi di lapangan. Yang pertama adalah si klien menyerahkan segala sesuatunya kepada PO. Jadi dia tidak mengetahui tentang siapa yang bakal turun ke lapangan, makeupnya siapa, dia tinggal serahin semuanya ke WO. Biasanya kalau di kampung-kampung itu biasanya dia nyerahin semuanya itu ke wedding organizer ataupun pelaminan. Nah, hal yang seperti ini tuh positifnya adalah kalian itu tuh nggak susah lagi sih buat ngurus-ngurus hal yang lainnya, karena udah satu kali DP ya udah semuanya udah terselesaikan. Jadi tinggal nunggu, bisa dibilang tinggal nunggu hari hanya aja. Nah, yang kedua adalah ada tipe orang yang pengen nyari satu-satu vendornya nih. Misalkan dia nyari vendor pelaminannya dulu, dia nyari sendiri makeupnya, dia nyari sendiri fotografernya, dia nyari sendiri yang hantarannya, dia nyari sendiri MC-nya. Nah, kalau buat saya sih yang terbaik adalah pilihan yang nomor 2. Kenapa? Karena dengan kita mendatangi satu persatu si vendor-vendor tadi, itu tuh kita bisa menjalin kedekatan dengan vendor-vendor yang bakal ngebantuin mensukseskan acara kita. Nah, gimana sih biar di acara resepsi kita itu kita bisa dapetin foto-foto yang bagus? Kita kembali lagi ke konteksnya, ngedapetin foto-foto yang bagus. Nah, ada juga sih yang si klien yang nikah tuh dia nggak mengutamakan foto-fotonya, yang penting udah berjalan aja dengan lancar, dia ngerasa itu tuh udah lebih dari cukup. Nah, ada juga yang klien-klien yang belakangan, yang sekarang yang kekinian kan, pasti dia mengutamakan foto-fotonya karena bakal diupload ke media sosial. Nah, hal yang seperti ini tuh apa sih yang harus kita perhatikan? Nah, yang pertama, kalau dari saya nih, yang pertama tuh kalau kalian mau ngedepanin hasil foto yang sesuai kalian inginkan, yang pertama yang kalian datangin memang si fotografernya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena si fotografer itu lebih tahu kondisi pencahayaan di lapangan. Apa aja instrumen-instrumen yang mempengaruhi warna foto sehingga foto itu bisa sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, contohnya gini, saya pernah jumpa klien waktu itu datang ke studio. Jadi dia mau nge-booking foto nih, booking buat acara resepsi. Terus dia ngeliatin contoh-contoh wedding pernikahan ala-ala artis, temanya rustic. Nah, ya saya dengan bodohnya mengiyakan aja, karena saya yakin kalau dia mintanya temanya rustic, udah pasti dia ngambil pelaminan rustic kan. Nah, terus rupanya pas di hari H, pas saya cek lokasi, ternyata pelaminannya pakai pelaminan adat. Nah, saya nggak ingat nih kalau si kliennya tuh pernah minta foto ala-ala artis tadi kan, karena ya kalian tau lah kalau di kota kecil nih kami itu jarang ngedapetin briefing sebelum hari H, karena biasanya foto tuh nggak terlalu diperhatikan sama si klien, asal aja ada aja udah, padahal dia pengen fotonya yang bagus gitu kan. Nah, terus selesai acara, si kliennya komplain karena fotonya nggak sesuai dengan yang dia minta. Terus dia ngeliatin lagi foto-foto artis yang dia tengokin tadi ke kami lah, ya kami ya bilang, karena kalau yang pengennya kayak gini, dekornya harus seperti ini, biar jumpanya fotonya minimal mendekati kan gitu kan. Nah, akhirnya dari sana saya mempelajari kita nggak bisa asal mengiyakan
apa yang diinginkan klien. Kita harus juga tahu kalau dia pengen seperti ini apakah dekornya seperti ini atau enggak. Jadi itu tuh harus kita tahu. Nah, tujuan kalian datang ke si fotografer adalah kalian pengen tema pernikahannya itu seperti apa. Nah, terus kalian datang ke fotografer. Biasanya si fotografer itu punya banyak kenalan pelaminan, MC, MUA. Dia biasanya punya banyak kenalan yang kayak gitu. Nah, ketika kalian datang ke si fotografer, kalian bilang, "Bang, kami mau pakai jasa abang karena kami suka nih sama foto-fotonya abang kan. Terus kami pengen fotonya tuh yang kayak gini, Bang. Kami pengen fotonya yang nuansanya itu nasional." Nah, kalian minta saran nih, mana nih pelaminan yang mendekati dengan foto-foto yang kami inginkan tadi. Nah, kami bakal referensiin beberapa pelaminan dari kami nih yang sesuai. Karena saya kembali lagi, kalau saya pribadi, saya nggak ada keterikatan dengan pelaminan atau vendor-vendor sebagai macamnya. Karena saya pengen berdiri sendiri. Memang ada sih kita nerima job dari pelaminan, tapi kita nggak terikat, saling bantu aja. Kalau misalnya saya ada klien yang pengen pelaminan gini, ya saya kasih ke pelaminan yang memang kompeten di dekorasi seperti itu gitu. Jadi saya nggak mau juga asal ngasih, walaupun kalau kita terikat itu kita tahu nih pelaminnya misalnya kurang dalam hal adat Minang, adat Pagaruyung misalnya kan. Terus si klien datang ke kita karena kita terikat, kita nyaranin sepelaminan yang tadi kan, rupanya akhirnya si kliennya kecewa. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya berjalan sendiri aja. Kalau ada pun job-job dari pelaminan memang kami terima dan pasti kami maksimalkan hasilnya. Ya, yang penting itu tadi, kami tidak terikat dengan pelaminan atau tim dekorasi manapun. Jadi gitu, kita sifatnya saling bantu aja. Nah, setelah kalian liatin itunya tadi, contoh dekorasinya, kami tuh bakal referensiin tuh ke kalian. Nah, terus kalian juga kami bakal kasih saran nih. Biasanya yang selalu saya sarankan adalah nih buat kalian nih yang mau nikah nih. Yang pertama itu adalah kain dekorasi, mengenai kain dekorasi. Nah, biasanya saya sering jumpa tuh kalau agak di perkampungan dikit itu corak-corak dari kain dekorasinya itu terlalu gimana ya? Kalau kami bilangnya pelaminan reggae karena hijau, kuning, biru segala macamnya ada warnanya di situ. Nah, kain dekorasi tadi itu, kain tabir itu bakal mempengaruhi hasil foto. Kenapa? Karena si fotografer kan pas motret di lapangan kan mereka ngebawa lighting tuh, lampu. Nah, lampu tadi itu fungsinya untuk menghasilkan cahaya nih buat penerangan. Nah, dari cahaya tadi itu bakal mantul ke kain-kain yang ada di sekitar pelaminan nih. Contohnya misalkan dekorasinya itu terlalu kebiruan. Pas kita potret nih lampunya terang nih, lampunya hidup nih, nanti hasil fotonya bakal kebiruan. Memang bisa kita atur menggunakan white balance nih. Kita bisa geser biar fotonya lebih ke kuning. Tapi yang namanya sudah di setting terlalu itu warnanya udah nggak natural lagi pastinya. Nah, alangkah lebih baiknya kalian gunakan aja kain-kain dekorasi itu dengan warna yang natural, warna peach lah kata orang sekarang, putih ataupun yang warna-warnanya lembut lah, yang nggak mempengaruhi cahaya tadi. Nah, ada juga kain-kain yang saya bilang tadi, warna-warna tadi itu karena kita di kota-kota kecil ini kan itu nikahnya nggak selalu di gedung. Jadi banyak dari kita itu yang nikahnya di lapangan yang ada di dekat rumah. Biasanya pasti menggunakan tenda kan. Nah, itu tuh sering kejadian nih. Kalau menggunakan kain-kain yang berwarna tadi, itu pasti pas siang itu matahari terik tuh, matahari itu bakal nembus tuh ke dalam pelaminan, menembus kain-kain yang berwarna tadi. Efeknya adalah nuansa di dalam pelaminan itu bakal berwarna-warni, bakal kemerahan. Kalau jumpa yang hijau kami bakal bilang tuh pelaminan hook kayak kan. Jumpa yang merah, jumpa yang kuning. Nah, saran dari saya adalah kalau kalian udah nemuin nih si pelaminan yang kami saranin nih buat yang cocok untuk dekorasi yang kalian inginkan, terus kalian juga kasih tahu nantinya, kami bakal kasih IG-nya
kalian silakan hubungan sendiri, kami nggak mau nanti semua, kalau kami yang ngurusin, kami nggak mau nanti semua tanggung jawab perginya ke kami cuman saranin nih, kalian mau pilih atau enggak terserah kalian kan gitu. Nah, nanti kalian minta seperti itu, jangan minta kain-kain yang berwarna kayak gitu. Nah terus satu lagi yang menjadi yang sering saya jumpa di lapangan tuh yang mengacaukan ekspektasi klien itu adalah fitting baju. Ini tuh sering saya jumpain nih di lapangan. Yang pertama, si kliennya itu bilang dia udah pernah fitting baju sama orang pelaminannya, udah cocok nih sama orang pelaminannya kan, tapi pas di hari H yang datang bajunya malah beda, malah nggak sesuai dengan yang di fitting. Katanya yang ready itu yang sebelumnya nggak ada katanya kan. Nah hal ini juga harus kalian tekankan, bahwa apa yang sudah kita booking ya itu yang harus kita dapat. Jangan datang nanti pas di hari H datangnya kita pengen tema rustic, nuansanya bunganya kuning, malah yang datang hijau. Nah itu tuh harus juga kita tekankan. Terus apalagi sih yang harus kita perhatikan pas kita mau nikah gitu, pas kita mau ngadain acara resepsi. Yang kedua adalah kalian sebagai klien harus bikin susunan acara biar semuanya tuh tertata dengan rapi. Terus kalian juga harus bilang kepada keluarga bahwa kita harus mengikuti prosedur dari MC-nya. Nah saya sarankan kalian harus menggunakan MC ataupun panitia di pernikahan, atau bisa juga nge-hire WO buat ngatur berjalannya lancarnya acara kalian. Nah terus yang diperhatikan lagi adalah make up. Nah kenapa saya bilang make up nih, karena gini, saya sering jumpain si pengantin itu naturalnya, ini mohon maaf kalau ada yang kesinggung kan, naturalnya itu kelihatan lebih cantik daripada ketika dia di make up. Ini seriusan, karena gini, kalau si kliennya di make up nih, pernah saya jumpain di make up itu bikin dia jadi kelihatan lebih tua, itu tuh bukan salah si fotografernya, karena itu tuh salah dari make upnya real. Karena kami sifatnya fotografer tuh cuman motoin, nggak bisa ngerubah wajah orang. Kalau kita bisa ngerubah wajah orang, ngapain harus ada tukang make up kan? Nah terus hal ini tuh sering dilimpahin ke si fotografernya, bang kenapa sih fotonya bikin aku kelihatan jadi tua katanya. Terus ya kami cek lagi kan, semua hasil fotonya memang make upnya yang bikin dia lebih tua. Nah jadi kalian harus perhatikan juga ketika memilih tukang make up atau MUA-nya, kalian harus pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalau perlu kalian harus over budget lagi sedikit nih buat testing atau tester dulu sebelum di hari H. Minta dulu kakak tuh make up kan cocok nggak di wajah kalian. Memang nggak harus semuanya kalian cobain, kalian pilih aja mungkin 3 terbaik ya, nggak apa-apa lah, keluar duit lebih dikit kan, yang penting mendapatkan hasil foto yang terbaik. Nah mungkin dari kami itu aja sih sebenarnya kan, yang mempengaruhi hasil foto itu. Mungkin kalau kalian ada tambahan lagi buat fotografer yang nonton nih, ada tambahan lagi bisa dicantumin di komentar apa aja sih yang bikin foto di lapangan tuh kadang jadi nggak bagus. Nah terus ada satu lagi, nah ini kalian sebagai pengantin nih di hari H itu, satu hari itu kalian adalah raja dan ratunya nih. Jadi apapun permasalahan kalian harus kesampingkan, walaupun dia pasti tuh, saya selalu jumpain di setiap resepsi tuh pasti ada satu permasalahan kecil yang sering terjadi. Misalkan contohnya ini janji temu mantannya jam 11, rupanya si cowoknya datang jam 1, akhirnya keluarga si cewek marah-marah, akhirnya bikin mood si cewek nggak bagus. Nah mood nggak bagus tadi itu mempengaruhi mempengaruhi hasil foto juga. Bukan nggak mempengaruhi, senyum kalian yang ikhlas itu tuh lebih enak dilihat di kamera dibandingkan kalian memaksain senyuman. Terus yang ada nih yang satu lagi, karena nggak mood tadi, karena permasalahan tadi, biasanya si pengantin jadi malas foto. Udahlah bang katanya. Nah kembali lagi ke konteks kita awal kan, ke tujuan kita awal,
tujuan kita adalah mau ngedapatin foto yang terbaik. Jadi kalau kalian pengen dapetin foto yang terbaik tuh, ya kalian pasrah aja, ikut aja apa kata si fotografernya. Kadang si pengantinnya itu pas kita foto cemberut aja kan, kayak orang nggak niat foto. Terus nanti udah selesai difotoin, udah selesai ngeliat hasilnya, dia bilang, bang foto aku cemberut. Ya memang cemberut, dari suruh senyum dari kemarin kan, disuruh senyum, disuruh ngelupain masalahnya, disuruh relax kan, malah nggak mau. Malah ada juga yang bang nggak mau foto kayak ini, nggak mau foto kayak gitu, banyak kali nggak maunya kan. Sementara kita sebagai fotografer ya tentu punya pose terbatas kan, kita nggak bisa ngikutin semua yang kalian inginin juga. Maksudnya itu adalah ya gimana, kita tuh fotografer tuh punya seninya masing-masing. Kalau kalian pakai jasa kami, ya kami gaya fotonya seperti ini, kalian jangan bandingkan dengan yang lain gitu. Nah jadi mungkin itu aja sih dari saya, beberapa hal-hal kecil nih yang mempengaruhi hasil foto di resepsi kalian tuh jadi kurang bagus. Mungkin kalau teman-teman yang lain pengen sharing juga nih, ada yang mau sharing juga soal ada yang mau nambahin misalnya, silahkan tinggalin di kolom komentar. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat buat kalian calon pengantin yang mau nikah di hari ke depan nih, untuk mempersiapkan pernikahannya. Semoga video ini ada manfaatnya buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.